Coba bayangin deh, di salah satu gurun paling kering di muka bumi, di Peru, tersembunyi sebuah pesan raksasa. Pesan yang saking gedenya, selama ratusan tahun nggak ada yang sadar kalau pesan itu ada di depan mata mereka. Nah, ini dia yang kita bicarakan. Garis Nazca. Ini adalah serangkaian geoglif atau gampangnya gambar yang diukir di tanah yang membentang lebih dari 80 kilometer. Ada gambar burung kolibri, laba-laba, monyet, sampai bentuk-bentuk geometris yang presisi banget. Semuanya dalam skala yang wow, kolosal. Inilah pertanyaan besarnya, misteri yang bakal kita coba pecahkan bareng-bareng. Siapa coba yang punya visi dan kemampuan buat bikin karya seni sebesar ini ribuan tahun lalu? Dan buat apa? Oke, yuk kita mulai investigasinya. Untuk bisa paham kenapanya, kita harus cari tahu dulu siapa pembuatnya dan gimana caranya. Anggap aja kita lagi buka berkas kasus arkeologi super kuno ini. Jadi para senimannya ini adalah orang-orang dari peradaban Nazca. Mereka hidup di wilayah ini dari sekitar tahun 200 sebelum Masehi sampai 700 Masehi. Coba pikirin deh, karya ini udah ada di sana selama 2000 tahun. Dan yang gokilnya, dunia modern baru ngeh di tahun 1920-an, waktu para penumpang pesawat komersial ngelihat pola-pola aneh ini dari jendela. Oh iya, secara teknis, gambar-gambar ini punya nama keren, geoglyph. Geo itu artinya bumi, dan glyph itu ukiran. Jadi ya, seni ukir di atas bumi. Simple. Nah, cara mereka bikinnya ini nih yang bikin kita kagum. Ternyata simple banget tapi jenius. Orang Nazca itu bukan pakai sihir. Mereka cuma nyingkirin lapisan atas batu-batu gurun yang warnanya gelap kemerahan, biar tanah di bawahnya yang lebih terang kelihatan. Kontras warna inilah yang jadi garis-garisnya. Tapi disinilah letak kejeniusannya. Pakai alat-alat yang sederhana, mereka bisa bikin gambar dengan presisi yang luar biasa. Ini yang bikin kita garuk-garuk kepala. Gimana caranya mereka ngerancang dan ngebuat gambar segede itu tanpa bisa terbang buat lihat hasilnya? Ini bukti kecerdasan rekayasa kuno yang benar-benar bikin takjub. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Buat apa sih semua ini? Yuk, kita lihat teori-teori utama yang mencoba memecahkan kode dari gambar-gambar misterius ini. Ada dua teori ilmiah utama nih yang paling kuat. Yang pertama, ini adalah semacam kalender astronomi raksasa. Seorang matematikawan Jerman, Maria Ricci, yang mendedikasikan hidupnya buat neliti ini, percaya kalau garis-garis itu sebenarnya peta langit untuk memprediksi musim tanam. Teori kedua, ini berhubungan sama hal yang paling penting di gurun, air. Di sana itu hujannya cuma sekitar 20 menit per tahun. Jadi banyak peneliti yakin ini adalah bagian dari ritual suci untuk memohon air kepada dewa. Selain dua itu, ada juga teori-teori lain. Ada yang bilang garis-garis ini semacam jalan suci buat upacara keagamaan, ada juga yang mikir bentuk-bentuk geometrisnya itu penunjuk ke sumber air bawah tanah, dan mungkin ide yang paling puitis, ini semua adalah pesan untuk para dewa, sebuah galeri seni raksasa yang cuma bisa dinikmati dari atas langit. Tentu saja, kita nggak bisa ngomongin garis Nazca tanpa nyinggung teori yang paling kontroversial. Tahun 1968, penulis Erich von Däniken bilang kalau ini adalah landasan pacu untuk pesawat luar angkasa alien. Walaupun para ilmuwan nggak setuju sama sekali, teori ini kadung populer dan jadi bagian yang nggak terpisahkan dari misteri Nazca itu sendiri. Ceritanya belum selesai. Misteri Nazca ini justru makin dalam loh, berkat teknologi modern. Yuk kita lihat gimana penemuan-penemuan baru mengubah semua yang kita tahu. Apa yang dulu nggak bisa dilihat mata manusia, sekarang bisa terdeteksi. Tim peneliti, terutama dari Universitas Yamagata di Jepang, pakai drone dan program kecerdasan buatan atau AI buat nganalisis gambar-gambar gurun beresolusi tinggi. Mereka nyari pola-pola yang nyaris nggak kelihatan. Dan hasilnya gila banget. Si AI ini berhasil ngebantu nemuin lebih dari 140 geoglyph baru yang sebelumnya nggak pernah kita tahu. Ini bukti kalau gurun ini masih nyimpen banyak banget rahasia. Dan gambar-gambar barunya ini macam-macam banget. Ada sosok yang mirip manusia, ular berkepala dua yang misterius, paus pembunuh, sampai berbagai jenis kucing, burung, dan bahkan unta. Setiap penemuan baru ini ngasih kita kepingan puzzle tambahan, walaupun gambar besarnya masih tetap jadi misteri. Jadi setelah semua investigasi ini, kesimpulannya apa dong? Yuk kita rangkum apa aja yang kita tahu tentang teka-teki yang sepertinya abadi ini. Oke, jadi intinya begini. Kita punya sebuah keajaiban rekayasa dan seni kuno yang luar biasa. Dibuat oleh peradaban Nazca cuma pakai alat-alat sederhana, tapi visinya gila. Tujuannya buat apa? Itu masih jadi salah satu perdebatan terbesar dalam sejarah. Dan yang paling keren, ini adalah misteri yang hidup, yang bab-bab barunya terus ditulis oleh teknologi zaman sekarang. Dan inilah yang bikin arkeologi itu keren banget kan?
Setelah 2000 tahun, gurun ini masih ngobrol sama kita. Sedikit demi sedikit. Pertanyaannya sekarang, keajaiban apa lagi yang masih tersembunyi di bawah pasir sana? Nggak cuma di Peru, tapi di seluruh dunia yang masih nunggu giliran buat ditemukan.